Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi parameter apa saja yang akan kita gunakan yang akan ditambahkan di API register atau sign up ini. Nah, di sini kita akan mengacu kepada table user yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada kode user, kemudian ada nama lengkap, ada jenis kelamin, username user, password user, email user, picture, kemudian ada user created-nya juga. Nah, di sini nanti kita akan coba tambahkan di sini. Pertama kita bikin variabel di sini kode user, ya. Kode user sama dengan di sini kita trim underscore post. Nah, karena kita mau ngirim kodenya, mau ngirim datanya, di sini kita kopas saja biar tidak terlalu capek. Kita kopas, masukin ke sini. Nah, ini kita kopas juga tuh. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini user created-nya ini adalah inputan yang secara otomatis akan ditambahkan ketika menambahkan data ke dalam table tersebut. Jadi tidak usah kita masukkan ke dalam parameter untuk inputan dari proses register ini, gitu ya. Jadi ada 7 1 2 3 4 5 6 7. Ada kode user, terus kemudian ada nama lengkap, terus ada username user, password user, terus kemudian email user, terus kemudian ada picture user. Oh sorry, ini kelewat satu nih, jenis kelamin. Setelah nama lengkap. Nah, oke, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Tinggal di rubah-rubah saja ininya ya. Nah, kode, jenis kelamin, kemudian username, ada password, ada email user, ada picture juga. Oke, nah setelah parameter ini, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah proses untuk mengecek apakah user yang akan ditambahkan ketika melakukan register itu sudah tersedia atau belum di database. Nah, di sini kita coba bikin sebuah simulasi. Nah, sebuah simulasinya itu menggunakan query select from table user gitu ya. Dicari di mana username usernya itu apa. Misalkan di sini contohnya adalah Jennifer gitu ya. Si Jennifer ada nggak? Nah, kalau misalkan tidak ada, biasanya dia kosong ya. Jadi artinya itu bisa ditambah datanya. Tapi kalau misalkan ada, nah berarti kalau misalkan ada, nanti dia otomatis kita akan buat proses di proses register ini, itu kita kasih informasi atau notifikasi, oh ini database usernya sudah ada, harap cari username yang lain gitu kan, kayak gitu. Nah, si Jennifer ada, kalau misalkan nggak ada ya, maksudnya artinya bisa ditambahkan ke dalam database. Terus kalau misalkan yang ada, misalkan Bayu, kita coba cek. Kalau ada ya otomatis kita kasih notifnya. Ah, ini ada ya. Jadi kita kasih notif, oh Bayu username-nya ada gitu kan. Artinya harus dicari yang lain. Kita bikin di sini variabel lagi, query check username, check user
underscore exists gitu ya. Kita bikin MySQL query-nya. Di sini kita tambahkan underscore auth. Underscore auth ini harus selalu dilakukan ketika meminta atau mengeksekusi query database ya. Ini dari connection, dari sini. Nah, baru kita masukkan query-nya. Masukkan sini, tinggal parameter ininya si Bayu tinggal dimasukkan username-nya di sini. Nah, masukin ke sini, titik koma. Kita bikin execute check user access gitu ya. Di sini MySQL num row-nya MySQL num rows-nya di sini kita masukkan variabel ini. Kita bikin respon di sini. Jadi kalau misalkan usernya ada, apa responnya gitu ya. Nah, kita bikin response. Di sini kita bikin respon dalam bentuk array, informasinya nanti karena yang ditampilkan nanti bentuknya adalah data JSON gitu ya. Di sini jika kita bikin statement, jika sorry. Ini bukan seperti ini tapi titik koma. Jika gitu ya. Jika execute check user access-nya itu datanya lebih dari 0, itu artinya 1 2 3 ada gitu ya. Kita kasih respon, informasinya di sini. Response. Pesannya apa? Pesan yang mau kita sajikan apa? Message gitu ya. Pesannya di sini kita trim. Username already exists. Try again. Gitu ya. Kasih respon lagi. Di sini kodenya berapa? Kodenya misalkan kalau misalkan setiap kali kita merequest ke dalam server atau ke API itu ada kode informasi yang bisa kita customize ya. Nah, ini di sini bisa teman-teman lihat atau bisa dicari. Kode request API HTTP Mozilla itu aja. Nah, nanti di sini ada nih. Nah, kita cari di sini. Kalau misalkan 400 itu untuk apa? Nah, bad request artinya the server could not understand the request due invalid syntax. Artinya kita kasih informasi, oh ini informasinya tidak sesuai gitu loh. Harusnya username-nya ada, tapi di sini ada gitu ya. Artinya harus cari yang lain username-nya seperti itu. Nah, di sini kasih 400 kodenya. Kasih respon lagi di sini untuk status. Kasih untuk statusnya apa? Kalau misalkan ada kan berarti artinya di sini false gitu ya. Oke. Nah, berbeda halnya kalau misalkan usernya nggak ada, artinya masih tersedia, masih bisa diinputkan ke dalam database servernya. Kita kasih else statement. Apa kalau misalkan ininya ada, arti apa sih proses datanya
masih kosong gitu, artinya masih bisa diinputkan ke dalam database server. Nah, kita bikin di sini query insert new user. Tinggal kita bikinkan atau kita buat query untuk simulasinya. Insert into table user. Nah, kita masukkan saja parameternya. Parameternya kode user, nama lengkap user, jenis kelamin user, username user, password user gitu ya, email user, sama picture usernya. Kita tutup, kita kasih value apa. Sini misalkan kode usernya kita kan pakai ini integer seperti ini. Terus kemudian nama lengkapnya misalkan Jennifer Andriani, perempuan. Username-nya Jennifer 22, passwordnya Jennifer 22 juga. Emailnya misalkan jennifer.id@gmail.com itu ya misalkan. Gambarnya nanti apa, misalkan jennifer.png. Kita tutup, kita enter. Nah, kalau berhasil biasanya warnanya nanti biru nanti. Nah, sudah berhasil. Kita lihat datanya sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Jadi setiap kali teman-teman mau membuat function, itu teman-teman pastikan bikin simulasinya terlebih dahulu agar latihan atau proses nanti menjalankan codingnya nggak error ya. Nah, ini kita kopaskan saja, kita masukkan ke sini. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, ini saya word warp dulu. Nah, ini saya kosongkan dulu. Nah, tinggal masukin saja. Sini, sini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, jika sudah, langsung kita bikin variabel lagi di bawahnya, execute insert new user atau execute register. Nah, di sini kita masukkan saja
Nah, jangan lupa kita tambahkan underscore auth ini ya. Nah, kita langsung masukkan saja variabel ini. Oke. Nah, dari sini, oke, sebelumnya yang di atas yang ini kita tampilkan dulu ke dalam bentuk JSON object. JSON encode. Nah, JSON encode kita buka, ambil responsnya ini ya. Seperti ini. Langsung saja ke ininya. Nah, kita bikin statement baru di sini jika gitu ya. Execute registernya itu lebih dari kosong, artinya ada, kita kasih respon gitu ya, dalam bentuk array lagi. Tapi di sini ininya informasinya kita pilih dulu data user gini ya. Nah, dalam bentuk array ini. Baru kita while atau looping, bikin variabel row. Nah, di sini mysql fetch array ini ya. Nah, kita masukin untuk mengecek data usernya. Nah, di sini kita panggil aja yang ini. Nah, masukin ke sini. Nah, kita masukin cek data usernya di sini. Gini. Berarti yang ini tidak usah. Nah, lalu setelah itu kita buka kurung kurawal, lalu kita bikin variabel data. Nah, kita array lagi. Nah, tapi di sini kita fetching ya. Datanya apa aja? Data di sini kita masukin kode user gitu ya. Kita masukin di sini row. Oke, sorry, di sini tanda kutipnya 2 ya, jangan 1. Row-nya apa juga di sini samain aja biar nggak usah ribet-ribet. Nah, kita kopikan saja agar lebih cepat. 3 4 5 6 7. Oke. Oke. Terus kita tambahkan satu lagi untuk menampilkannya ini ya. Kalau misalnya setelah berhasil di inputkan, ini user create-nya kita tampilkan juga.
Kita bikin respon lagi. Di sini respon pesannya. Oke, di sini. Nah, ini berhasil ya. You have been registered ya. Ininya 201. Nah, tinggal dicek lagi ya di sini ya di status code 201 apa? 201 adalah create. Nah, tinggal dibaca lagi. Nah, ini setelah ini baru kita array push. Kita kasih underscore response di sini apa datanya. Nah, ini datanya kita ambil dari sini. Lalu kita koma, terus kemudian kita ambil datanya apa. Ya. Baru selanjutnya kita echo JSON encode lagi. Kita masukin di sini underscore responnya juga. Nah, di sini kita kasih else lagi, else. Nah, kalau misalkan masalah dalam proses registernya, kita kasih informasi di sini. Nah, di sini ininya 400 lagi. Informasinya violate to registered ya. Nah, di sini bukan false tapi true karena berhasil ya, berhasil input. Nah, kita kasih JSON encode lagi. Oke. Nah, terakhir itu kita tambahkan lagi di sini di paling ujung, kasih informasi lagi di sini. Nah, di sini adalah forbidden. Forbidden artinya ada masalah ya. 400 ininya false. Tetap. Oke, kita coba save. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kalau misalkan oke, di sini ada masalah. Apa masalahnya? Oke, sorry. Di sini di bagian else insert ya. Masukin sini. Ini ada expected bagian koma wait. Oke, ini masalahnya di mana?
Oke.